Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 akuntansi. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua diberikan kesehatan ya. Baik anak-anakku, setelah kemarin kita belajar tentang jurnal umum, kemudian saldo normal untuk kelompok akun harta, hutang, modal, pendapatan, dan beban ya. Nah, sekarang Ibu lanjutkan materi tentang daftar nomor atau kode dan nama akun dalam perusahaan jasa. Semakin luas bidang kegiatan usaha perusahaan, maka akan semakin banyak akun yang digunakan. Dalam penyusunannya tentu diperlukan suatu cara yang sistematis. Cara atau metode penyusunan akun ini bertujuan untuk mempermudah proses pencatatan, pemeriksaan, dan mencari suatu akun jika diperlukan. Pemberian kode akun ini erat sekali hubungannya dengan pengelompokan akun. Ada beberapa metode pemberian nomor akun yang dapat digunakan. Salah satunya yaitu kode kelompok. Dengan metode ini, setiap kelompok, golongan, dan subgolongan akun diberi kode. Oleh karena itu, nomor kode akun bisa terdiri dari atas 4 angka atau 5 angka atau 5 digit, bergantung kepada banyaknya subgolongan dan banyaknya akun pada subgolongan. Apabila nomor akun terdiri dari 4 digit angka, maka angka pertama menunjukkan kelompok akun, angka kedua menunjukkan golongan akun, angka ketiga menunjukkan subgolongan akun, angka keempat menunjukkan nama akun yang bersangkutan. Berdasarkan penggolongan akun, pada umumnya kelompok akun dengan nomor kode 1 itu untuk kelompok akun harta. Kemudian nomor kode 2 untuk kelompok akun hutang, nomor kode 3 untuk kelompok akun modal, nomor kode 4 untuk kelompok akun pendapatan, dan nomor kode 5 untuk kelompok akun beban. Oke, selanjutnya kita akan bahas satu persatu ya. Kelompok akun yang pertama yaitu kelompok akun real atau neraca. Akun real itu merupakan akun yang sifatnya permanen, kontinu, berkelanjutan, dan tidak pernah ditutup. Artinya, akun ini akan tetap terus ada, bahkan bisa berkembang. Nah, kelompok akun real atau neraca ini terdiri dari harta, utang, dan modal. Kenapa bisa dikatakan akun neraca? Karena ketiga akun tersebut nantinya akan dimasukkan ke dalam laporan neraca. Kelompok akun real yang pertama yaitu harta. Harta bagi perusahaan merupakan sumber daya ekonomis. Nah, harta ini bisa diurutkan berdasarkan likuiditasnya. Artinya dapat digolongkan lagi dari yang paling mudah berubah hingga tetap alias tidak berubah. Yang pertama, harta lancar. Harta yang tingkat likuiditasnya tinggi, mudah berubah jumlahnya, seperti kas kecil, piutang wesel, piutang lain-lain, persediaan perlengkapan, biaya dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima. Kemudian harta tetap, yaitu harta yang tidak mudah berubah saldonya, tapi bisa berkurang nilai gunanya, seperti peralatan, kendaraan, gedung. Kemudian harta tetap yang lainnya yaitu investasi jangka panjang. Investasi bisa berupa saham, kemudian obligasi atau deposito dengan harapan bisa mendapatkan bunga. Selanjutnya, harta yang tidak berwujud itu seperti goodwill, hak paten, hak cipta, dan hak milik. Selanjutnya, kelompok akun real yang kedua yaitu hutang. Berdasarkan jangka waktunya, hutang diurutkan menjadi utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Disebut hutang jangka pendek itu karena masa pembayaran jatuh temponya tidak sampai 1 tahun. Kalau jatuh temponya lebih dari 1 tahun, masuk ke dalam hutang jangka panjang. Contoh dari hutang jangka pendek itu ada utang wesel jangka pendek, utang usaha, utang gaji, utang pajak, asuransi diterima di muka, sewa diterima di muka. Kemudian
Contoh dari utang jangka panjang ada utang obligasi dan utang hipotek. Selanjutnya, kelompok akun real yang terakhir yaitu kelompok modal. Setiap perusahaan untuk memulai usahanya pasti membutuhkan modal. Nah, modal ini dalam penggolongan akun masuk ke dalam kekayaan pemilik perusahaan yang disetorkan kepada perusahaan. Jadi, misalnya kalian punya uang terus bikin usaha nih. Nah, uang yang kalian punya buat bangun usaha itu namanya modal, ya. Contoh daripada modal itu ada modal pemilik. Nah, modal pemilik itu modal yang disetor dalam bentuk perusahaan perorangan. Kemudian modal persekutuan. Kalau modal persekutuan itu modal yang disetor dalam bentuk perusahaan persekutuan. Modal saham. Nah, modal saham itu modal yang dimiliki investor berupa kepemilikan saham perusahaan. Kemudian Prive itu adalah pengambilan atas modal perusahaan untuk kepentingan pribadi, ya. Kemudian laba ditahan. Laba yang tidak dibagikan kepada pemilik modal yang bertujuan untuk memperbesar modal usaha itu disebut laba ditahan. Kemudian dividen. Dividen ini adalah bagi hasil keuntungan perusahaan yang diberikan kepada pemilik modal. Selanjutnya kita masuk ke akun nominal atau akun laba rugi, ya, yang terdiri dari pendapatan dan beban. Kenapa bisa dikatakan akun laba rugi? Ya, karena pendapatan dan beban itu nantinya akan dicantumkan ke dalam laporan laba rugi atau akan dicatat di dalam laporan laba rugi. Begitu ya anak-anak. Kalau di perusahaan, pendapatan itu merupakan hasil dari kegiatan operasional perusahaan, baik yang diterima secara tunai maupun non tunai. Nah, kelompok pendapatan. Pendapatan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama pendapatan usaha, yaitu pendapatan yang berasal dari operasional usaha. Contohnya uang dari hasil layanan kepada pelanggan atau bisa disebut juga pendapatan jasa. Kemudian selain dari pendapatan jasa, bisa juga dari pendapatan penjualan. Kemudian yang kedua, pendapatan di luar usaha. Artinya pendapatan yang berasal bukan dari kegiatan operasional. Contohnya ada pendapatan bunga dan pendapatan sewa. Kelompok akun nominal yang terakhir yaitu kelompok beban. Beban merupakan sebuah pengorbanan yang dilakukan dalam rangka kegiatan perusahaan, termasuk melakukan kegiatan menghabiskan manfaat sebuah barang yang dimiliki. Beban dibedakan menjadi dua. Yang pertama beban usaha. Beban usaha adalah beban yang dikeluarkan untuk operasional usaha. Contohnya beban listrik, beban iklan, beban gaji, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua beban di luar usaha. Beban di luar usaha ini adalah beban yang dikeluarkan bukan untuk operasional usaha. Contohnya ada beban bunga dan beban pajak, ya. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang 5 macam penggolongan akun yang ada dalam perusahaan kita. Sudah paham kan? Nah, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke materi pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum, ya. Nah, Ibu sudah menyediakan 2 transaksi, ya. Yang pertama, di tanggal 2 Januari 2014, Hendy mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbengkelan. Sebagai modal, Hendy menyetorkan uang ke bank sebesar 50 juta rupiah untuk rekening perusahaannya. Oke, pertama kita analisa terlebih dahulu dari transaksi tersebut, ya. Di sini kita memposisikannya sebagai perusahaannya. Kita menerima uang dari siapa? Dari Hendy. Berapa yang kita terima? Yaitu 50 juta rupiah. Nah, maka dari itu untuk katanya ke dalam jurnal umum adalah sebagai berikut. Pertama, kalian tuliskan terlebih dahulu kolom tanggal sesuai dengan di soal transaksinya, yaitu tanggal 2 Januari 2014. Langsung kita tuliskan di kolom tanggal sini, ya. Kemudian di kolom keterangan atau akun, karena kita menerima uang dari Hendy, maka kas kita akan bertambah. Kas itu kan
masuk ke dalam kelompok harta. Harta jika bertambah ada di sebelah debit. Nah, maka dari itu kas jika bertambah kita tuliskan di sebelah kolom debit. Kemudian di sebelah kredit kita tuliskan modal. Ya, modal perusahaannya pun juga bertambah. Modal kalau bertambah di sebelah kredit, yaitu nominalnya sebesar 50 juta rupiah. Kemudian kita tuliskan juga keterangan setoran awal seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke transaksi di tanggal 4 Januari 2014, pembelian peralatan sebesar 45 juta rupiah, dibayar tunai 15 juta rupiah, sisanya dibayar dengan angsuran. Perusahaan membeli peralatan, yang dibeli berapa harga peralatannya? Yaitu 45 juta rupiah. Namun dari harga tersebut baru dibayar secara cash atau tunai sebesar 15 juta rupiah. Sisanya hutang, ya kan? Nah, selanjutnya untuk pencatatan ke dalam jurnal umumnya, pertama kalian tuliskan terlebih dahulu di kolom tanggal, yaitu tanggal 4 Januari 2014 sesuai yang ada di soal, ya kan? Nah, kemudian di kolom keterangan, karena yang dibeli oleh perusahaan itu peralatan, maka kita tuliskan akun peralatan di sebelah debit sebesar 45 juta rupiah. Kenapa begitu? Nah, karena peralatan di sini adalah karena peralatan itu adalah masuk ke dalam kelompok harta, ya kan? Nah, sedangkan harta itu jika bertambah ada di sebelah debit. Maka dari itu peralatan kita catat di sebelah debit besar 45 juta rupiah. Kemudian dalam membeli peralatan itu kan tadi sebagian secara cash 15 juta rupiah. Maka di sini kas berkurang karena untuk membeli peralatan. Kas jika berkurang di sebelah kredit. Tuliskan di sebelah kredit sebesar 15 juta rupiah. Dan sisanya utang, ya kan? Perusahaan utang. Utang usaha kalau bertambah di sebelah kredit sebesar 30 juta rupiah. Dan keterangannya adalah pembelian peralatan secara tunai dan sebagian kredit. Nah, untuk keterangan itu sendiri tidak harus sama persis sama halnya yang ada di contoh ini ya. Kalian bisa membuat berdasarkan kata-kata kalian sendiri, yang penting bisa dimengerti oleh kalian dan bisa dibaca oleh orang lain ya. Nah, untuk menambah pemahaman kalian terkait dengan pencatatan transaksi ke dalam jurnal, selanjutnya coba kalian kerjakan soal latihan yang sudah ibu kirim ya. Namun jika ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan boleh hubungi nomor WA ibu atau boleh kalian tulis di kolom komentar di konten YouTube ibu atau di Google Classroom ya. Mungkin itu dulu penjelasan tentang pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Semoga bisa dipahami dan video pembelajaran ini bisa bermanfaat ya. Terus semangat dan jangan lupa untuk selalu memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan. Ini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.